Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai periodisasi dan mekanisme pencairan beasiswa KIP kuliah. Ternyata sudah lama banget teman-teman saya tidak membuat video karena ada beberapa hal kesibukan yang saya lakukan beberapa bulan terakhir, kalau tidak salah sudah 2 bulan ya teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai Kak, untuk KIP kuliah itu pencairannya setiap tanggal berapa dan kapan? Kemudian mekanismenya seperti apa? Oke, melalui video ini akan saya bantu jawab teman-teman. Yang pertama, untuk periodisasi pencairan KIP kuliah, teman-teman tentu sudah tahu, berulang kali saya sampaikan bahwasannya teman-teman akan mendapatkan uang saku per bulan, akan tetapi pencairannya per 6 bulan teman-teman. Nah, pencairan per 6 bulan ini dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama yang semester ganjil itu antara bulan September sampai bulan Februari. Kemudian semester genap itu antara bulan Maret sampai bulan Agustus. Sehingga rentangnya yaitu per 6 bulan. Nah, untuk yang semester ganjil itu teman-teman akan menerima di di bulan Agustus sampai September, rentang itulah teman-teman. Kemudian untuk yang semester genap rentang bulan Februari sampai Maret. Nah, untuk tanggalnya itu saya tidak bisa memastikan teman-teman, karena pencairan ini tergantung oleh beberapa situasi. Misalnya penyetoran nama, kemudian bank penyalur, itu juga sangat berpengaruh dalam proses pencairan ini teman-teman. Yang pasti bahwasanya teman-teman akan mendapat dua kali dalam setahun. Nah, mekanismenya seperti apa? Dalam mekanisme pencairan KIP kuliah saya jelaskan itu ada 3 tahapan besar yang akan teman-teman lalui. Yang pertama yaitu pihak perguruan tinggi akan mengirimkan surat yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Puslabdik untuk pencairan beasiswa KIP kuliah teman-teman. Nah, dalam surat itu akan memuat data teman-teman sebagai penerima KIP kuliah, kemudian IPK, dan juga data rekening bank teman-teman. Nah, untuk penyuratan antara pihak pimpinan PT dan Puslabdik itu juga macam-macam waktunya teman-teman, tergantung dari mekanisme yang ada di kampus teman-teman. Karena kan itu harus menyertakan IPK, artinya teman-teman harus sudah selesai ujian semester. Nah, ujian semester juga ini kan dosen tidak langsung mengeluarkan nilai, kadang-kadang ada yang lama, sehingga hal ini juga berpengaruh kepada lama waktu teman-teman mendapatkan uang saku. Jadi kalau saya kemarin saat masih menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah itu dosennya itu kadang ada yang lama, sehingga kadang-kadang pengelola KIP kuliah di kampus saya itu harus bertanya ke admin prodi agar segera nilai kami itu dikeluarkan, sehingga hal-hal seperti ini yang harus disiasati oleh pengelola KIP kuliah di kampus teman-teman. Saya sampaikan lagi, waktunya tergantung dari mekanisme yang ada di kampus teman-teman masing-masing. Karena pihak PT tidak bisa mengirimkan itu secara satu-satu atau setengah-setengah, karena pihak Puslabdik hanya akan menerima jika berkasnya sudah lengkap untuk seluruh penerima KIP kuliah di kampus tersebut, sehingga diprosesnya dalam 1 kali waktu. Kemudian yang kedua, setelah pihak pimpinan PT menyurati Puslabdik, Puslabdik akan memproses surat tersebut di jajaran pengurus yang ada di Puslabdik. Jadi akan divalidasi kelengkapan data masing-masing PT, apakah sudah lengkap atau belum. Biasanya kalau belum itu minta dilengkapi lagi, tapi jika sudah itu akan dilakukan ke proses selanjutnya. Nah, proses validasi ini itu akan berlangsung kurang lebih 1 sampai 2 minggu teman-teman. Jadi
tergantung dengan antrean yang masuk. Biasanya kalau kampus teman-teman sudah lebih dulu kan itu bisa diproses lebih awal. Tapi jika kampus teman-teman menyurati puslabdik berbarengan dengan kampus-kampus lain, tentu itu akan sangat berdampak kepada waktu proses validasi kampus teman-teman. Karena kan barengan itu akan tentu lebih banyak yang diperiksa, padahal tenaga yang ada di puslabdik juga terbatas yang diproses seluruh Indonesia. Jadi teman-teman harus memahami itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah puslabdik menyatakan bahwasannya berkas yang dikirimkan oleh pihak kampus tersebut lengkap, maka data penerima beasiswa KIP kuliah tersebut akan dikirimkan ke bank penyalur. Nah, di tahap ketiga ini bank penyalurlah yang akan mengirimkan dana uang saku teman-teman ke rekening teman-teman dan uang UKT atau SPP ke rekening kampus. Jadi teman-teman dalam tahapan ini itu kurang lebih dibutuhkan waktu maksimal 1 bulan teman-teman. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ya tergantung dari berkas-berkas tadi. Nah, itu 3 tahapan mekanisme secara keseluruhan teman-teman. Sebenarnya ada tahapan-tahapan lain di 3 tahapan besar ini, tapi saya tidak perlu jelaskan karena yang perlu teman-teman pahami hanya 3 hal tersebut. Karena dalam 3 tahapan tersebutlah yang muncul di kolom penetapan KIP kuliah teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat semua mekanisme tahapan penyaluran beasiswa KIP kuliah teman-teman di akun KIP kuliah teman-teman di bagian kolom penetapan. Nah, di bagian kolom penetapan bagian bawah itu akan tertera tanggal bagian masing-masing prosesnya, sehingga teman-teman berkaca dari tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan waktu yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa melihat mengira-ngira kapan beasiswa teman-teman akan dicairkan. Insya Allah jika semua berkas yang sudah dikirimkan oleh kampus lengkap, kemudian cepat, biasanya validasi di puslabdik juga cepat, sehingga cepat akan diberikan datanya ke bank penyalur. Nah, untuk bank penyalur juga teman-teman kadang-kadang ada yang cepat, ada yang tidak, tergantung dengan data yang sudah dikirimkan, sehingga teman-teman perlu bersabar karena yang diproses bukan hanya satu kampus, bukan hanya teman-teman saja, karena yang diproses itu seluruh Indonesia. Nah, kadang-kadang juga ketika saya dulu masih menjadi mahasiswa, apalagi saya swasta, itu yang cair duluan kadang-kadang yang negeri duluan teman-teman, sehingga ketika negeri sudah cair mungkin tidak lama lagi yang swasta akan cair. Seperti itulah mekanisme yang terjadi, karena mungkin yang negeri itu kan lebih banyak mahasiswanya, sehingga mereka yang dicarikan terlebih dahulu. Nah, yang swasta yang kuotanya tidak terlalu banyak akan disusulkan kemudian. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai periodisasi dan mekanisme pencairan beasiswa KIP kuliah teman-teman. Intinya di sini teman-teman hanya butuh kesabaran, karena memang sudah rezeki teman-teman, ya insya Allah akan secepatnya teman-teman mendapatkan uang saku tersebut. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.